Pernahkah Anda merasa biasa saja, seolah-olah tidak ada yang spesial dalam diri Anda? Di tengah dunia yang sibuk ini, banyak orang merasa tidak berarti karena membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Mereka berpikir bahwa keistimewaan hanya milik mereka yang terkenal, kaya, atau memiliki keahlian luar biasa. Padahal, setiap Muslim memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, jauh lebih besar dari apa yang tampak di mata manusia. Allah tidak menilai seseorang dari harta, jabatan, atau popularitas, tetapi dari keimanan dan ketakwaannya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Ini berarti bahwa keistimewaan sejati tidak tergantung pada dunia, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa seseorang sangat istimewa di matanya. Tanda-tanda ini tidak selalu berupa kesuksesan duniawi, tetapi seringkali hadir dalam bentuk ujian, kemudahan dalam ibadah, atau kehadiran orang-orang baik di sekitar kita. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa tanda bahwa Anda sangat istimewa di sisi Allah. Bisa jadi selama ini Anda tidak menyadarinya, tetapi setelah membaca ini, Anda akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Anda akan menyadari bahwa setiap kesulitan, setiap nikmat, dan setiap perjalanan yang Allah takdirkan untuk Anda adalah bukti kasih sayangnya. Mari kita bahas satu persatu tanda-tanda tersebut agar kita semakin bersyukur dan semakin yakin bahwa Allah selalu melihat dan memperhatikan kita. Anda diuji dengan ujian yang menguatkan. Salah satu tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah adalah ketika Anda diberikan ujian yang justru membuat Anda lebih kuat. Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah tidak menyayangi Anda. Namun dalam Islam, ujian justru menjadi bukti cinta Allah kepada hamba. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho makanya karena Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan baik-baik hadis ini. Jika Allah mencintai seseorang, Dia tidak membiarkan hidupnya berjalan tanpa tantangan. Mengapa? Karena ujian adalah sarana untuk meningkatkan derajat seseorang di sisinya. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi juara dunia. Apakah dia bisa menjadi kuat tanpa latihan yang berat? Tidak mungkin. Justru melalui latihan yang melelahkan dan penuh tantangan, tubuhnya menjadi lebih tangguh. Begitu pula dengan iman seorang Muslim. Allah ingin mengangkat derajat Anda sehingga Dia memberikan ujian agar Anda semakin dekat kepadanya. Bentuk ujian yang menandakan keistimewaan, kesulitan dalam hidup. Jika Anda menghadapi banyak tantangan dalam hidup, kesulitan finansial, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah lainnya, itu bisa jadi tanda bahwa Allah ingin Anda lebih dekat kepadanya. Ujian ini mengajarkan Anda kesabaran dan tawakal yang lebih dalam. Godaan untuk berbuat maksiat. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar godaan yang dihadapinya. Jika Anda merasa selalu diuji dengan godaan untuk berbuat dosa, itu artinya Allah sedang menguji keteguhan hati Anda. Setiap kali Anda berhasil menahan diri, Allah menuliskan pahala besar untuk Anda. Hilangnya sesuatu yang Anda sayangi. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, bukan karena Dia tidak ingin menyusahkan kita, tetapi karena Dia ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Baqarah ayat 216. Diuji dengan nikmat. Tidak semua ujian berbentuk kesulitan. Ada kalanya Allah menguji seseorang dengan harta, kekuasaan, atau ketenaran. Jika Anda diberikan nikmat yang besar, itu juga ujian. Anda akan tetap bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang benar. Bagaimana merespon ujian dengan benar? Bersabar dan bersyukur. Jangan pernah mengeluh atas ujian yang diberikan Allah. Ingatlah bahwa setiap kesulitan memiliki hikmah. Semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang Allah siapkan untuk Anda. Tetap berpegang teguh pada iman. Jangan biarkan ujian menjauhkan Anda dari Allah. Justru jadikan ujian sebagai alasan untuk semakin dekat kepadanya dengan berdoa, beribadah, dan memperbaiki diri. Percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan Anda. Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, jika Anda sedang diuji, yakinlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melewatinya. Bahkan bisa jadi ujian tersebut adalah tanda bahwa Allah ingin menjadikan Anda pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Maka jangan pernah merasa bahwa ujian adalah tanda Allah tidak menyayangi Anda.
Sebaliknya, ujian adalah bukti bahwa Anda sangat istimewa di matanya. Salah satu tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah adalah ketika Anda merasakan kemudahan dalam beribadah. Tidak semua orang diberi keistimewaan ini. Ada orang yang merasa berat untuk sekedar sholat 5 waktu, membaca Al-Quran atau berzikir. Namun jika Anda termasuk orang yang selalu ingin dekat kepada Allah, itu pertanda bahwa Dia telah memilih Anda untuk berada di jalannya. Allah memilih hamba yang dicintainya. Allah tidak memberi hidayah kepada sembarang orang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami." Quran Surah Al-Fatir, ayat 32. Ini berarti bahwa jika Anda merasa ada dorongan dalam hati untuk selalu ingin memperbaiki ibadah, itu artinya Anda telah termasuk dalam golongan yang Allah pilih. Anda tidak perlu menjadi seorang alim, ulama atau hafiz Quran untuk merasakan ini. Bahkan sekedar keinginan kuat untuk terus belajar Islam dan beribadah dengan lebih baik adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan cahaya dalam hati Anda. Bentuk kemudahan dalam beribadah. Hati yang tenang saat dekat dengan Allah. Jika Anda merasa hati menjadi lebih damai setiap kali salat, membaca Al-Quran atau berzikir, itu adalah tanda bahwa Allah memberikan ketenangan kepada Anda. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Kecintaan terhadap Al-Quran. Jika Anda merasa selalu ingin membaca atau mendengarkan Al-Quran, bahkan tanpa dipaksa, itu artinya hati Anda telah terhubung dengan firman-Nya. Kemudahan bangun untuk salat. Banyak orang kesulitan untuk bangun salat subuh atau qiyamul lail. Tetapi jika Anda sering terbangun tanpa alarm atau merasa ringgan untuk melaksanakannya, itu pertanda bahwa Allah membangunkan Anda karena Dia rindu mendengar doa-doa Anda. Rasa bersalah ketika meninggalkan ibadah. Jika Anda merasa ada yang kurang dalam sehari ketika lalai dalam ibadah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak ingin Anda jauh darinya. Amalkan. Bagaimana mempertahankan kemudahan dalam ibadah? Bersabar dan jangan merasa aman. Hidayah adalah anugerah yang bisa dicabut kapan saja. Maka jangan pernah merasa aman. Tetaplah berdoa agar Allah selalu menjaga hati Anda. Terus berusaha dan jangan puas. Jangan merasa teruskup hanya karena sudah rajin duhat atau membaca Al-Quran. Jika Anda termasuk orang yang merasa ringan dalam beribadah, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kepada Anda. Namun jangan pernah merasa cukup. Teruslah menjaga dan meningkatkan ibadah Anda. Karena semakin dekat Anda kepada Allah, semakin besar pula nikmat yang akan Anda rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah adalah ketika Anda selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Mungkin Anda memiliki sahabat yang selalu mengingatkan untuk salat, keluarga yang mendukung perjalanan spiritual Anda, atau komunitas yang mengajak kepada kebaikan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menjaga Anda agar tetap berada di jalan yang benar. Allah menjaga hambanya melalui lingkungan yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberimu minyak wangi, atau setidaknya engkau akan mencium bau harumnya. Sedangkan pandai besi bisa membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mencium bau yang tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang saleh, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga Anda dari keburukan. Bentuk keistimewaan ini dalam kehidupan Anda, memiliki sahabat yang selalu mengingatkan Anda kepada Allah. Jika Anda memiliki teman yang sering mengajak Anda ke masjid, mengingatkan salat atau bahkan hanya mengajak berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, itu tanda bahwa Allah menempatkan Anda di lingkungan yang baik. Mudah dengan mudah menemukan majelis ilmu. Tidak semua orang mendapatkan kemudahan untuk belajar agama, tetapi jika Anda sering mendapatkan kesempatan untuk menghadiri kajian, membaca buku Islami, atau mendengarkan ceramah yang menyentuh hati, itu tanda bahwa Allah ingin Anda semakin dekat kepadanya. Dikelilingi oleh keluarga yang peduli pada agama. Banyak orang yang tumbuh di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jika Anda memiliki keluarga yang mendukung ibadah Anda, mengajarkan nilai-nilai Islam sejak kecil, atau bahkan sekedar mengingatkan Anda dalam hal-hal kecil seperti berpakaian sopan atau menjaga akhlak, itu nikmat besar yang harus disyukuri. Terhindar dari pergaulan yang buruk. Mungkin Anda pernah berada di situasi di mana Anda hampir terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Tetapi, Allah menyelamatkan Anda dengan cara yang tidak terduga. Entah itu karena tiba-tiba Anda merasa tidak nyaman, atau ada halangan yang membuat Anda tidak bisa terlibat dalam keburukan. Itu semua adalah bentuk perlindungan dari Allah. Bagaimana menjaga keberkahan ini? Bersyukur dan berdoa agar dijaga dalam lingkungan yang baik. Keberadaan orang-orang baik dalam hidup kita adalah nikmat yang harus disyukuri. Jangan lupa berdoa agar Allah selalu menjaga kita dalam komunitas yang membawa kebaikan.
menjadi orang baik bagi orang lain. Jika kita ingin terus dikelilingi oleh orang-orang baik, kita juga harus berusaha menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi mereka. Jangan hanya mencari teman yang baik, tetapi juga berusaha menjadi teman yang baik. Menjaga hubungan dengan orang-orang salih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keberadaan mereka. Luangkan waktu untuk bertemu, berdiskusi, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Jika Anda selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu adalah tanda bahwa Allah sangat memperhatikan Anda. Lingkungan yang baik adalah salah satu bentuk kasih sayangnya agar Anda tetap berada di jalan yang lurus. Maka bersyukurlah, jaga hubungan dengan mereka, dan jadilah bagian dari orang-orang yang membawa kebaikan bagi sesama. Salah satu tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah adalah ketika Anda merasakan ketenangan dalam hati, terutama saat mendekat kepadanya. Tidak semua orang diberi nikmat ini. Banyak orang yang memiliki harta, jabatan, dan kehidupan mewah, tetapi hatinya tetap gelisah. Sebaliknya, ada orang yang mungkin hidup sederhana, tetapi hatinya penuh ketentraman. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketenangan hati adalah karunia dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa ketenangan bukan berasal dari materi atau keadaan duniawi, tapi merupakan karunia langsung dari Allah. Jika Anda sering merasakan hati yang tenang meskipun sedang menghadapi ujian, itu adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan cahaya iman dalam diri Anda. Bentuk ketenangan hati yang menunjukkan keistimewaan. Merasakan kedamaian dalam ibadah. Jika Anda merasa tenang dan bahagia saat sholat, membaca Al-Quran atau bersikir, itu adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan cahaya iman dalam hati Anda. Tidak mudah panik dalam menghadapi masalah. Orang yang memiliki ketenangan hati akan lebih sabar dan tawakal ketika menghadapi ujian. Mereka yakin bahwa Allah akan memberikan solusi terbaik, sehingga mereka tidak mudah putus asa. Tidak iri terhadap kehidupan orang lain. Salah satu penyebab kegelisahan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Namun jika Anda merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu adalah tanda bahwa hati Anda telah Allah jaga dari penyakit duniawi. Mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Orang yang hatinya tenang, tidak suka menyimpan kebencian. Mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain karena mereka tahu bahwa hidup ini sementara. Dan yang lebih penting adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Jika Anda sering merasa bahwa Allah selalu bersama Anda, baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan, itu adalah tanda keimanan yang kuat. Perasaan ini akan membuat Anda lebih optimis dan tidak mudah terpuruk. Bagaimana menjaga ketenangan hati? Berbanyak zikir dan ibadah. Allah berjanji bahwa dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Maka jangan biarkan hati jauh dari zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Orang yang bersyukur akan lebih mudah merasakan ketenangan karena mereka fokus pada nikmat yang ada, bukan pada kekurangan yang mereka miliki. Jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Ingatlah bahwa dunia ini sementara. Jangan biarkan urusan dunia membuat Anda gelisah berlebihan. Yakinlah bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk Anda. Anda dijaga dari perbuatan maksiat. Salah satu tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah adalah ketika Anda selalu dijaga dari perbuatan maksiat. Dalam kehidupan ini ada banyak orang yang terjerumus dalam dosa tanpa menyadarinya. Sementara ada juga yang selalu Allah jaga, sehingga mereka tidak mudah tergoda untuk melakukan keburukan. Jika Anda sering merasakan dorongan untuk menjauhi dosa, atau Allah selalu memberi jalan keluar agar Anda tidak terjatuh dalam kesalahan, itu adalah tanda kasih sayangnya. Allah menjaga hamba yang dicintainya. Allah memberikan perlindungan dengan berbagai cara, baik dengan menjauhkan kita dari lingkungan yang buruk, memberikan rasa tidak nyaman saat mendekati dosa, atau menanamkan rasa takut dalam hati terhadap kemaksiatan. Bentuk perlindungan Allah dari maksiat. Merasa tidak nyaman saat mendekati dosa. Jika Anda pernah ingin melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi hati Anda merasa gelisah, atau tiba-tiba muncul perasaan takut kepada Allah, itu tanda bahwa Allah sedang menjaga Anda. Dijauhkan dari teman yang buruk. Jika Anda pernah kehilangan teman yang suka mengajak kepada keburukan, jangan bersedih. Bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan Anda agar tidak ikut terjerumus. Diberikan kesibukan dalam kebaikan.
Jika hidup Anda selalu diisi dengan aktivitas yang positif, baik itu belajar, bekerja, berdakwah, atau melakukan hal-hal bermanfaat, itu adalah bentuk penjagaan Allah agar Anda tidak memiliki waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Terhalang dari kesempatan untuk bermaksiat. Pernahkah Anda memiliki kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi? Bisa jadi Anda tiba-tiba sakit, ada urusan mendadak, atau tiba-tiba Anda berubah pikiran. Itu semua bukan kebetulan, melainkan bentuk perlindungan dari Allah. Mudah merasa bersalah jika berbuat salah. Jika Anda melakukan kesalahan kecil dan langsung merasa bersalah, itu tanda bahwa hati Anda masih bersih dan Allah masih memberikan cahaya iman di dalamnya. Bagaimana mempertahankan penjagaan ini? Selalu berdoa agar diteguhkan dalam keimanan. Tidak ada yang bisa menjamin kita tetap dalam kebaikan kecuali Allah. Oleh karena itu, mintalah selalu dalam doa, "Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri hidayah kepadaku." Quran Surat Al-Alaq. Jauhi hal-hal yang bisa mendekatkan maksiat. Jika Allah sudah menjauhkan kita dari keburukan, jangan mendekatinya kembali. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa datang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah aku tudung." Maka beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Hindari lingkungan, tontonan, atau kebiasaan yang bisa menyeret kita kembali ke dalam dosa. Tingkatkan kualitas ibadah. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat pula perlindungannya. Maka teruslah perbaiki sholat, perbanyak membaca Al-Quran, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Jika Anda sering merasakan bahwa Allah selalu menjaga Anda dari maksiat, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Anda sangat istimewa di matanya. Kesimpulan, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tetapi ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa seseorang sangat istimewa di mata Allah. Jika Anda merasakan beberapa atau bahkan semua tanda ini, maka bersyukurlah, karena Allah telah memilih Anda untuk mendapatkan kasih sayang-Nya. Namun, keistimewaan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Kita harus terus menjaga dan meningkatkannya dengan selalu bersyukur, memperbaiki ibadah, menjauhi maksiat, dan memohon agar Allah tetap membimbing kita di jalan yang lurus. Sebagai penutup, ingatlah firman Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jika Anda telah merasakan tanda-tanda keistimewaan ini, maka teruslah berpegang teguh pada keimanan, karena itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sahabat hikmah Al-Quran yang dirahmati Allah, demikianlah tanda-tanda bahwa seseorang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendapat kasih sayang-Nya, bimbingan-Nya, dan rahmat yang luas tanpa batas. Mari kita jadikan tanda-tanda ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri. Semakin dekat kepada Allah, semakin ikhlas beribadah, dan semakin sabar dalam menghadapi ujian hidup. Karena semua yang Allah berikan, baik berupa nikmat maupun cobaan, sesungguhnya adalah wujud cintanya kepada kita. Jika sahabat merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar konten-konten Islami seperti ini bisa terus berkembang. Silahkan juga tinggalkan komentar dengan pendapat, pengalaman, atau doa terbaik sahabat di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan nasihat, motivasi, dan hikmah dari Al-Quran yang akan terus kami bagikan. Terima kasih atas perhatian dan doa dari sahabat semua. Semoga Allah menjadikan langkah-langkah kecil kita ini sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Insya Allah, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.